Halo semuanya, kali ini kita bakal ngulik satu kata dalam bahasa Sunda. Satu kata doang, tapi wow, isinya tuh macem-macem banget. Ada identitas, ada kebanggaan, bahkan ada perdebatan di dalamnya. Yuk kita beda bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kata ini tuh kasar apa enggak sih? Kelihatannya pertanyaannya simple ya, tapi ternyata jawabannya itu enggak sesimpel itu. Dan justru bisa ngebuka wawasan kita lebih dalam lagi soal budaya Sunda. Semuanya itu berawal dari sebuah momen personal banget. Ada seorang anak laki-laki, umurnya 11 tahun, nanya ke bapaknya, "Bah, bukannya panggilan aing itu kasar ya?" Nah, pertanyaan polos inilah yang jadi pemicu semua obrolan kita hari ini. Oke, ini ngebawa kita ke bagian pertama, pertanyaan kasar dari seorang anak. Sebuah pertanyaan sederhana yang ternyata justru membuka sebuah percakapan yang jauh lebih dalam tentang bahasa, budaya, dan gimana kita melihat dunia. Dan jawaban si ayah cuma satu kata, tergantung. Singkat, padat, tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, satu kata ini tuh menyimpan kebijaksanaan yang luar biasa dari pengalamannya selama bertahun-tahun. Nah, disinilah letak kebingungan si anak. Dia bilang, gurunya di pengajian itu ngelarang keras pakai kata aing. Di sini nih kita mulai lihat ada semacam benturan antara aturan yang formal dengan nuansa budaya yang hidup sehari-hari di masyarakat. Sekarang kita coba mundur sedikit ke masa lalu sang ayah. Jawaban tergantung tadi itu ternyata akarnya dalam banget. Berawal dari kenangan di asrama kampus, sebuah pengalaman yang ngebentuk pemahamannya soal kata ini. Ceritanya dimulai Agustus 2002. Si ayah ini waktu itu masih maba, baru banget datang ke Cibiru, Bandung. Dia tinggal di sebuah asrama yang unik banget, lokasinya persis di sebelah pemakaman. Dan hal pertama yang narik perhatiannya adalah tulisan di pintu kamar anak-anak jurnalistik, Nu Aing. Asrama itu bahkan sampai punya julukan sendiri loh, Pondok Sisien Makam. Nah, suasana yang unik dan agak-agak gimana gitu, inilah yang jadi latar perkenalan pertamanya dengan pemakaian kata Aing secara komunal, secara pede, secara bareng-bareng. Dari tulisan yang diam di pintu, sekarang kita beralih ke suara yang hidup dan penuh semangat. Inilah Gema Nu Aing. Coba deh bayangin suasananya, lagi ospek mahasiswa baru, di tengah hiruk-pikuk kampus pas mau maghrib, tiba-tiba ada sebuah suara yang mulai menggema di sepanjang koridor. Suara yang kencang, diulang-ulang, dan jujur bikin merinding. Dan suara itu ternyata Nu Aing, Nu Aing, Nu Aing. Ini yel-yel dari para mahasiswa jurnalistik. Bukan sekedar teriakan biasa, tapi ini tuh kayak sebuah deklarasi yang penuh semangat dan rasa memiliki yang kuat banget. Tapi, ya gitu, nggak semua orang paham, reaksinya macam-macam. Buat sebagian mahasiswa, yel-yel itu kedengaran kasar. Buat yang lain, rasanya nggak pantas aja diteriakin di lingkungan Universitas Islam. Akhirnya, ini memicu perdebatan dan nunjukin betapa berbedanya cara pandang orang terhadap kata yang sama. Nah, ini yang ngebawa kita ke poin paling penting. Bahasa itu nggak pernah sederhana. Justru disinilah kita bakal paham kenapa jawaban tergantung dari si ayah tadi itu tepat banget. Jadi, kuncinya adalah konteks. Apa sih konteks itu? Gampangnya gini, konteks itu adalah situasi yang melingkupi sebuah kata yang akhirnya nentuin gimana kita harus memahaminya. Sebuah kata itu nggak pernah berdiri sendirian di ruang hampa, selalu ada situasinya. Di sini kita bisa lihat dengan jelas gimana aing itu kayak punya dua wajah. Di satu sisi, kalau diucapkan di situasi formal, misalnya ke orang yang lebih tua, yang jelas itu kasar, nggak sopan. Tapi di sisi lain, coba dibayangin kata ini diucapin bareng teman-teman dekat, dalam semangat solidaritas. Kata yang sama ini justru jadi terasa egaliter, akrab, dan nunjukin kekuatan. Luar biasa kan? Jadi intinya begini, makna sebuah kata itu sangat-sangat bergantung pada siapa yang ngomong, ngomongnya ke siapa, dan dalam suasana apa. Maknanya itu bukan nempel di katanya, tapi ada di hubungan dan situasi di antara orang-orang yang memakainya. Oke, sekarang mari kita lihat penerapan konsep ini di contoh yang paling kuat, paling nyata. Gimana satu kata ini bisa menjadi sebuah identitas bagi para pendukung klub sepak bola Persib Bandung. Slogan kayak Persib Nu Aing yang sering banget diteriakan oleh para bobotoh, itu contoh yang sempurna. Di sini, frasa Nu Aing itu bukan lagi ungkapan kasar. Ini udah jadi semacam ikrar suci. Ikrar kepemilikan, kebanggaan, dan jati diri bersama. Kekuatan kata ini bahkan diabadikan dalam sebuah lagu loh. Pas band nyanyiin, Aing pendukung Persib, ku bela sampai mati. Ini nunjukin gimana bahasa itu bisa jadi bagian yang gak terpisahkan dari budaya sebuah komunitas yang solid dan penuh semangat. Jadi, apa sih yang bisa kita pelajari dari semua ini tentang peran bahasa?
Pertama, bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, dia itu semacam wadah. Kedua, dia itu perekam sejarah yang nyimpen nilai-nilai, tradisi, dan norma kita. Dan yang paling penting, bahasa itu adalah pembangun jati diri yang ngebentuk cara kita ngelihat diri sendiri dan komunitas kita. Nah, akhirnya kita kembali ke awal. Jawaban tergantung yang dikasih si ayah ke anaknya itu ternyata bukan sebuah jalan pintas atau jawaban malas, justru sebaliknya. Itu adalah sebuah pintu gerbang menuju pemahaman yang jauh lebih dalam soal dinamika masyarakat dan kekayaan bahasa itu sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Dalam kehidupan kalian sendiri, coba deh pikirin, kata-kata apa aja sih yang maknanya bisa berubah total tergantung situasinya. Siapa yang ngucapin, ke siapa, dan di mana. Sampai jumpa di lain waktu.